Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya, Yetri Almayanti Yadida, NPM 30620561187 dari kelas 36 akan membawakan presentasi dengan hakikat manusia dan pendidikan dengan mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan dosen pengajar Ibu Yulianti Hidayah, SPMPD. Dalam materi hakikat manusia dan pendidikan yang akan dibahas mencakup hakikat manusia, harkat dan martabat manusia, dimensi-dimensi kemanusiaan, pengembangan dimensi kemanusiaan, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Nah, sebelum kita memasuki poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita memahami pengertian manusia terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna yang memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dari hewan. Ciri khas manusia yang membedakan dengan hewan ialah hakikat manusia. Disebut hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki manusia dan tidak dimiliki hewan. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah suatu ciri khas atau karakteristik yang bisa kita lihat pada manusia yang memiliki perbedaan dengan hewan. Walaupun ada saja persamaan yang bisa kita temui dari manusia dan hewan, ya bisa dari segi biologisnya. Berikut beberapa pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama, pandangan psikoanalitik yang berpendapat bahwa pada hakikat manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instiktif. Hal ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang ada dalam diri manusia terkait untuk memenuhi kebutuhan dan biologisnya. Yang kedua, pandangan humanistik. Pada humanistik menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal ini membuat manusia itu terus berubah dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sempurna. Manusia dapat pula menjadi anggota kelompok masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Mereka juga mengatakan selain adanya dorongan-dorongan tersebut, manusia dalam hidupnya juga digerakkan oleh rasa tanggung jawab sosial dan keinginan mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, manusia dianggap sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, pandangan Martin Buber. Martin Buber mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini atau itu. Menurutnya, manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Namun, keterbatasan ini hanya bersifat faktual, bukan esensial, sehingga apa yang dilakukannya tidak dapat diprediksi. Dalam pandangan ini, manusia berpotensi untuk menjadi baik atau jahat, tergantung kecenderungan mana yang lebih besar dalam diri mereka. Hal ini memungkinkan manusia yang baik kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Yang keempat, pandangan behavioristik. Pada dasarnya, kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor dominan yang mengikat hubungan individu.
Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum belajar seperti adanya teori conditioning atau teori pembiasaan dan keteladanan. Mereka juga meyakini bahwa baik dan buruk itu adalah karena pengaruh lingkungan. Nah, dari uraian di atas bisa diambil beberapa kesimpulan, yaitu manusia pada dasarnya memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya atau kemauannya. Dalam diri manusia ada fungsi yang bersifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial individu. Manusia pada hakikatnya dalam proses menjadi dan terus berkembang, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengendalikan dirinya, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, harkat dan martabat manusia. Menurut Abazar Harahap dalam Suroto S tahun 2015 halaman 310, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya, dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Suroto S tahun 2015 halaman 313. Dalam negara kita Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia itu selalu menempatkan manusia dalam keluhurannya, harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak daripada usaha kita untuk dapat memahami diri manusia sendiri, manusia dan masyarakatnya, serta manusia dengan segenap lingkungan hidupnya. Wujud dan sikap yang dimiliki oleh manusia. Wujud sifat hakikat manusia ini dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama, pemilikan kata hati. Kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan seterusnya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik, benar, dan yang buruk, salah, bagi manusia sebagai manusia. Yang kedua, moral, merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Selanjutnya, kebiasaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dengan merasakan perasaan bahagia, juga bersinergi dengan aspek kepribadian atau perasaan yang lain, seperti akal pikiran, juga ikut berperan dalam memahami perasaan yang dirasakan oleh manusia. Bukankah seorang hanya mungkin menghayati kebahagiaan jika ia mengerti tentang sesuatu yang menjadi objek rasa bahagianya itu? Namun, untuk orang yang sedang terganggu pikiran atau tidak beres kesadarannya, mereka tidak akan sanggup menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, rasa kebebasan merdeka merupakan rasa bebas, tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dan persyaratan ini sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Meskipun antara rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia ini bertentangan, tetapi sebenarnya saling berkaitan. Selanjutnya, kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kaum perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia.
Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya atau akunya memiliki ciri khas. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku yang lain, atau bisa disebut sebagai ia atau mereka, dan dengan yang bukan aku, atau yang disebut lingkungan fisik di sekitarnya. Nah, selanjutnya kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, dan bahwa hanya karena itu perbuatan itu dilakukan, sehingga sanksi apapun yang dituntut oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma-norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Selanjutnya, kemampuan menghayati kebahagiaan. Pada saat orang menghayati kebahagiaan, aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. Oleh karena itu dikatakan bahwa kebahagiaan itu sifatnya rasional, padahal kebahagiaan yang tampaknya didominasi. Selanjutnya, kebiasaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak kewajiban adalah dua macam gejala yang timbul saat manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Dan yang terakhir, kemampuan bereksistensi diri. Kemampuan bereksistensi diri adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Nah, dimensi-dimensi hakikat manusia. Seseorang atau individu manusia yang sejak lahirnya atau dari penciptaannya dibekali dengan hakikat manusia untuk pembangunan diri dan kehidupan selanjutnya. Ia dilengkapi dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang melekat pada diri individu itu. Dimensi-dimensi itu adalah manusia sebagai makhluk pribadi atau individu atau individual being, manusia sebagai makhluk sosial atau dimensi sosial, manusia sebagai makhluk susila atau dimensi susilaan, dan yang terakhir manusia sebagai makhluk beragama atau dimensi keberagamaan. Nah, menurut Purusaputro S. dan Sutono A. tahun 2021 halaman 41-42 pada filsafat manusia tentang penggambaran perwujudan manusia itu sendiri dan dari pandangan antropologi metafisik yang dapat diuraikan ke dalam dimensi-dimensi manusia yang meliputi dimensi sebagai berikut: badan, jiwa, potensi aktus, dimensi gerak dinamika, pengetahuan etis, sosial individual, dan yang terakhir makhluk Tuhan dan pribadi otonom. Pengembangan diri kemanusiaan. Pengembangan dimensi kemanusiaan. Nilai kemanusiaan terintegrasi terkait dengan kebesaran Tuhan. Semakin tinggi kesadarannya akan kebesaran Tuhan, semakin tinggi nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, potensi diri dari perspektif rasionalistik dapat dianggap sebagai perkembangan psikologis yang positif, karena ia melihat manusia sebagai unit yang dapat berkembang secara serempak, bukannya mengurangi atau mengikuti elemen terpisah dari pikiran atau tubuh. Menurut bin Jainal Abdri KM 2021 halaman 84. Nah, dari pernyataan itu dapat saya simpulkan, dan demikian pemahaman akan keagamaan merupakan salah satu nilai kemanusiaan yang dapat mengarahkan manusia berkembang ke dalam perkembangan psikologis yang lebih positif. Pengembangan dimensi individuan harus diimbangi dengan dimensi kesosialan.
Pengembangan dimensi kesosialan menuntut interaksinya dengan lingkungan, sehingga harus berinteraksi, bergaul, bekerja sama, dan hidup bersama orang lain. Pengembangan dimensi pertama, kedua, dan ketiga, yaitu berinteraksi, bergaul, dan bekerja sama, baru menekankan kehidupan manusia di dunia. Kehidupan manusia yang lengkap meliputi dunia dan akhirat, sehingga diperlukan pengembangan dimensi keagamaan. Pengembangan dimensi kemanusiaan. Nah, di sini terdapat dua jenis pengembangan dimensi hakikat manusia, yaitu pengembangan yang utuh, pengembangan yang tidak utuh. Nah, dalam pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh, dapat diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap pembinaan dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangan yang dimaksud mencakup bersifat horizontal yang menciptakan keseimbangan, dan yang bersifat vertikal yang menciptakan ketinggian martabat manusia. Dengan demikian secara totalitas membentuk manusia yang utuh. Selanjutnya, pengembangan tidak utuh. Pengembangan dikatakan tidak utuh apabila di dalam proses pengembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun domain afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Selanjutnya, pada topik sosok manusia Indonesia seutuhnya. Nah, di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara atau hak dan kewajiban digambarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen 1 telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, yaitu pada pasal 28 I sampai J Undang-Undang Dasar. Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada pasal 31 dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di Indonesia, keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kehidupan yang layak sudah diatur di dalam peraturan yang berlaku. Nah, yang seperti sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain yaitu mencakup siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, asas-asas yang dipakai dalam undang-undang ini adalah asas isu sanguinis, asas isu solis terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah,
Di sini ada beberapa hak warga negara Indonesia, antara lain sebagai berikut. Apabila manusia itu dianggap layak. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapat kesejahteraan sosial, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Nah, tadi kan kita sudah mengenal hak-hak yang ada pada warga negara Indonesia, warga negara yang dianggap layak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban negara. Nah, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara antara lain kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Nah, beberapa contoh hak negara antara lain hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya, hak negara untuk dibela, dan hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kesimpulan. Nah, dari penjabaran tadi dapat saya simpulkan manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat yang unik, potensial, dan dinamis. Pemenuhan kebutuhan dan pengembangan diri manusia itu tampaknya memang dapat dilaksanakan dari, untuk, dan oleh manusia itu sendiri. Manusia juga memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di dunia ini. Akal juga memerlukan pendidikan sebagai objek yang akan dipikirkan. Fungsi dan akal tercapai apabila akal itu sendiri dapat memfungsikan dan objeknya itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu manusia hakikatnya adalah makhluk pedagogis, makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk beragama. Terima kasih. Presentasi tentang hakikat manusia dan pendidikan selesai. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang sudah menyaksikan. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan selalu diberikan kesehatan. Tetap melaksanakan protokol kesehatan agar kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan untuk kedepannya. Amin. Selamat pagi. Salam Indonesia.